Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kisah umat? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas sejarah Islam Arabia sebelum Islam part 2. Di video sebelumnya ada di part 1. Setelah sebelumnya dijelaskan nama-nama wilayahnya, kemudian kehidupan sosial. Syair Arab. Syair adalah salah satu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Mereka amat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syair mereka. Ada beberapa pasar tempat penyair berkumpul, yaitu Pasar Ukas, Madinah, dan Zulmajas. Di pasar-pasar itu para penyair memperdengarkan syairnya. Syair-syair terbaik digantungkan di Ka'bah, tidak jauh dari patung dewa-dewa pujaan mereka. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Jika di suatu kabilah muncul seorang penyair, maka utusan dari kabilah-kabilah lain berdatangan untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu. Untuk ini kabilah itu mengadakan pesta dan jamuan besar-besaran, dengan menyembelih binatang-binatang ternak. Para kabilah juga keluar untuk menari, menyanyi dan bermain musik. Setelah syair Arab, kemudian agama. Agama, mayoritas masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Hanya sebagian kecil yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Ada juga yang menyembah matahari, bintang dan angin, bahkan batu-batu kecil dan pepohonan. Tidak kurang dari 360 berhala ditata di sekeliling Ka'bah. Di antara berhala-berhala terpenting yang disembah oleh bangsa Arab, ialah Hubal. Hubal ini terbuat dari batu akik berwarna merah, berbentuk manusia dan merupakan dewa mereka yang terbesar. Oleh mereka Hubal diletakkan di Ka'bah. Di samping itu, banyak lagi berhala-berhala yang lain, diantaranya, Al-Lata, di Taif, Al-Uzza, di Hejaz dan Al-Manat Madinah. Setiap tahun masyarakat Arab dari berbagai penjuru datang ke Ka'bah, untuk melakukan penyembahan massal terhadap berhala-berhala yang ada di Ka'bah, bersamaan dengan diselenggarakannya Pekan Raya Ukas. Moral dan sosial. Sesungguhnya bangsa Arab memiliki sifat dan karakter yang positif, seperti pemberani, ketahanan fisik, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri dan martabat, cinta kebebasan dan setia terhadap suku. Namun semua sifat tersebut menjadi tidak berarti, karena mereka diselimuti ketidakadilan, kejahatan dan keyakinan terhadap tahayul. Wanita pada masa itu menempati posisi yang sangat hina. Mereka tidak memiliki hak waris, bahkan menjadi barang warisan. Kaum laki-laki sesukanya mengawini para wanita, begitu juga menceraikannya. Bila seorang ayah mendapat bayi perempuan, wajah mereka menjadi muram lantaran malu, bahkan terkadang tega menguburnya hidup-hidup, seperti yang digambarkan oleh Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Sistem perbudakan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Para budak diperlakukan tidak manusiawi. Kedudukan mereka laksana barang. Mereka disiksa dengan sangat kejam hanya karena kesalahan kecil, bahkan mereka yang menentukan hidup mati mereka. Kehidupan sehari-hari mereka diwarnai permusuhan, perjudian, mabuk-mabukan, perampokan dan kebobrokan lainnya. Oleh karenanya disebut dengan zaman jahiliyah. Dalam kondisi semacam inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Berikutnya kita kenal, yang dinamakan Tahun Gajah. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi sebuah peristiwa besar yang kemudian dikenal menjadi tahun kelahiran beliau. Kedudukan Mekah yang mulia karena adanya Ka'bah, membuat penguasa-penguasa di daerah lain membangun rumah-rumah ibadah sendiri-sendiri, dengan maksud mengalihkan perhatian orang dari Mekah. Di antara mereka adalah Abraha al-Ashram, gubernur Yaman yang membangun rumah suci di San'a, dengan hiasan yang sangat mewah, agar dapat menarik orang-orang berziarah ke sana. Akan tetapi maksud Abraha gagal. Bahkan ada yang mencoba merusak bangunan mewah tersebut. Tidak ada jalan lain baginya kecuali menghancurkan Ka'bah. Dengan pasukan bergajah yang didatangkan dari Abisinia, ia bergerak menuju Mekah. Abraha sendiri yang memimpin pasukan tersebut dengan mengendarai seekor gajah besar. Tatkala pihak Arab mendengar hal itu, mereka menjadi sangat khawatir. Zunafar, salah seorang bangsawan dan terpandang di Yaman beserta pengikutnya, mencoba menghalau, namun gagal, bahkan ia menjadi tawanan. Begitu juga Nufail bin Habib al-Hatami dari kabilah Syahran dan Nahis.
Ketika pasukan Abraha bergerak memasuki kota Mekah, mereka mengirim pasukan kecil yang kemudian merampas harta benda suku Quraisy dan yang lainnya, di antara 100 ekor unta milik Abdul Muthalib. Abraha juga mengirim utusannya yang bernama Hunata dan Himyar untuk menemui Abdul Muthalib. Mereka menyampaikan pesan Abraha, bahwa kedatangannya bukan akan berperang, melainkan akan menghancurkan Baitullah. Kalau Mekah tidak mengadakan perlawanan tidak perlu ada pertumpahan darah. Mendengar hal tersebut Abdul Muthalib menjawab, demi Allah, kami tidak akan melawan Abraha. Ka'bah adalah rumah Allah, jika ia mau menyelamatkannya, maka ia pasti akan melakukannya. Jika ia membiarkannya, maka tidak ada satupun yang dapat menyelamatkannya. Abdul Muthalib dengan beberapa pemuka Quraisy kemudian pergi ke markas Abraha. Karena kebesaran nama Abdul Muthalib, Abraha menerima kedatangan mereka dengan upacara yang sangat besar dan meriah. Namun betapa kagetnya Abraha, ketika Abdul Muthalib memintanya untuk mengembalikan untanya bukan meminta pasukan tersebut untuk tidak menyerang Ka'bah. Melihat hal tersebut Abdul Muthalib menjawab, aku adalah pemilik unta itu, maka aku meminta milikku untuk dikembalikan, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya, dialah yang akan menjaganya. Mendengar jawaban tersebut, akhirnya Abraha mengembalikan unta-unta tersebut dan mempersilahkan mereka kembali. Para penduduk Mekah, mulai bersiap-siap meninggalkan kota Mekah, karena pasukan Abraha segera tiba untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum mereka pergi, dipimpin oleh Abdul Muthalib, mereka berdoa di depan Ka'bah, memohon keselamatan rumah suci mereka. Ketika seluruh kota telah sunyi, Abraha dengan pasukan gajahnya mulai mendekati wilayah Ka'bah, namun tiba-tiba sepasukan burung ababil yang membawa batu hitam panas menghujani dan membunuh mereka, sehingga mereka seperti daun yang dimakan ulat. Kisah pasukan Abraha ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil, ayat 1-4. Tidakkah kau perhatikan, bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia gagalkan rencana mereka, dan dilepaskan di atas mereka pasukan-pasukan burung ababil, melempari mereka dengan batu yang keras membakar, sehingga mereka seperti daun-daun kering yang binasa berserakan. Sahabat kisah umat, demikianlah penjelasan sejarah Arabia sebelum Islam, dari part 1 sampai part 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan video-video selanjutnya dari kisah umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.